Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahman dengan NIM 18660292. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu pajak pertambahan nilai dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah, Kep Menteri Keuangan, Kep Dirjen Pajak dan Sedirjen Pajak. Pengertian PPN menurut Dr. Miyasto dalam artikelnya yang berjudul Struktur Pajak Pertambahan Nilai 2000 menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi. Kedua, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang secara langsung menyangkut produksi barang dan jasa yang digunakan oleh rakyat, tidak pandang kaya atau miskin. Legal karakter PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung. PPN merupakan objektif. PPN bersifat multi-stage levy. Keempat, PPN menggunakan sistem credit invoice method. PPN bersifat netral. PPN dengan tarif tunggal. Daerah pabean. 1. Wilayah meliputi daerah perairan, lapisan udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Barang kena pajak atau BKP. 1. Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pada prinsipnya semua barang adalah merupakan barang kena pajak kecuali Undang-Undang PPN menentukan lain. Jasa kena pajak atau JKP. 1. Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Kedua, termaksud jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan di atas petunjuk dari pemesan. Ketiga, pada prinsipnya semua jasa adalah merupakan jasa kena pajak kecuali Undang-Undang PPN menentukan lain. Penyerahan BKP. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan leasing SGU dengan hak opsi. Yang terutang PPN adalah transaksi penyerahan barang dari supplier kepada les, sedangkan jasa leasing, jasa pembiayaan, penyerahan dan lessor kepada les bukan merupakan objek PPN. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara. Penyerahan BKP melalui juru lelang PPN terutama pada saat juru lelang menyerahkan kepada pembeli atau pemenang lelang. Penyerahan BKP. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BK sejak 18 Februari 2002. Pemberian cuma-cuma meliputi BKP produksi sendiri dan yang bukan produksi sendiri, persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan, penyerahan BKP dari kantor pusat penyerah ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antara cabang dalam hal pihak-pihak tersebut berada dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang berbeda. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
Tidak termasuk penyerahan BKP. Penyerahan BKP kepada makelar, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya antar cabang bagi PKP yang telah memperoleh pemusatan tempat pajak terutang. Penyerahan JKP. 1. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak termasuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma oleh PKP atas penyerahan terutang PPN. Penyerahan yang merupakan objek pajak. 1. Untuk penyerahan barang dan jasa transaksi tersebut dikenakan PPN apabila memenuhi syarat. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penyerahannya dilakukan terjadi di dalam daerah, pabean di dalam negeri. Penyelenggara dilakukan oleh PKP. Penyerahan dilakukan oleh PKP dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. Apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, penyerahan itu bukan merupakan objek PPN. Mekanisme dan cara kerja PPN. PKP yang dilakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP JKP sebesar 10% dari harga jual atau penggantian. Sebagai bukti pemungutan PPN tersebut, PKP membuat atau menerbitkan faktur pajak. PPN yang tercantum di dalam faktur pajak ini merupakan pajak keluaran output tax. Pada waktu PKP tersebut melakukan pembelian BKP atau JKP, maka PKP akan dipungut PPN sebesar 10% dari jumlah yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penjualnya. Pembeli menerima faktur pajak PPN yang dibayar oleh PKP tersebut merupakan pajak masukan input tax. Jumlah pajak masukan yang dibayar diperhitungkan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP tersebut. Jangka waktu perhitungan adalah dalam satu masa pajak, yaitu selama 1 bulan takwim atau bulan kalender. Mekanisme dan cara kerja sistem PPN. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan. Kedua, pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PKP tersebut wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa seperti masa PPN setelah masa pajak berakhir, yaitu sebagai sarana laporan, perhitungan, dan pembayaran PPN selama masa pajak ke kantor pelayanan pajak KPP 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Objek pajak berdasarkan pasal 4, pasal 16C dan pasal 10D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak
BKP dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, dilakukan penyerahan pajak JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ketiga, impor barang kena pajak BKP. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. Kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. Keenam, membangun sendiri dan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Ketujuh, penyerahan aktiva oleh PTKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada masa perolehan dapat dikreditkan. Jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut. 1. Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, dan rumah makan. Keempat, penyerahan uang emas batangan dan surat-surat berharga. Jenis-jenis berikutnya, jenis-jenis yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. 1. Berdasarkan pasal 4A dan pengaruh lebih lanjut dalam pasal 5 sampai dengan 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sekelompok jasa sebagai berikut. 1. Jasa bidang pelayanan kesehatan medik. 2. Jasa bidang pelayanan sosial. 3. Jasa bidang pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi. 5. Hak bidang keagamaan. 6. Jasa bidang pendidikan. 7. Jasa bidang keamanan dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. 8. Jasa bidang penyiaran yang bukan berita iklan. 9. Jasa bidang angkutan umum di darat dan air. 10. Jasa bidang tenaga kerja. 11. Jasa bidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berikutnya bukan objek pajak pertambahan nilai. 1. Barang hasil pertambangan atau pengalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: minyak mentah, gas bumi, pasir, kerikil, biji, besi, timah, emas. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau diambil langsung dari sumbernya. Barang hasil peternakan, perburuan, penangkapan, atau yang diambil langsung dari sumbernya. Barang-barang kebutuhan pokok beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium. Listrik kecuali listrik untuk perusahaan yang dengan daya di atas 6.600 watt. Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya. Air bersih yang disalurkan melalui pipa. Penyerahan yang merupakan objek pajak. 1. Untuk penyerahan barang dan jasa, transaksi tersebut dikenakan PPN apabila memenuhi syarat. 1. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, penyerahan dilakukan terjadi di dalam daerah Pabean di dalam negeri. Ketiga, penyerahan dilakukan oleh PKP dalam kegiatan usaha atau pekerjaan perusahaan yang bersangkutan. Kedua, apabila salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, penyerahan itu bukan merupakan objek PPN. Sekian dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.